Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan dalam kitab Umdatul Fiqh. Kita masuk di bab tentang sifatul hajj atau cara dan kaifiat haji itu seperti apa. Maka di sini beliau mengatakan wa idza kana yaumut tarwiyah, ketika hari tarwiyah, maka tanggal 8 Zulhijjah, faman kana halalan ahrama min Makkah wa kharaja ila Arafat. Orang yang sudah ihram, ya, orang yang haji itu maka dia ihram, ya. Kalau dia belum ihram, dia ihram dan kemudian dari Mekah menuju ke Arafah. Fa idza zalatis syams yaum Arafah. Nah, kemudian di hari ke-9, yaitu hari Arafah 9 Zulhijjah, ketika matahari sudah zalat, itu sudah condong, sudah mulai tergelincir, maka berarti yang dia lakukan adalah sholat zuhur, karena sudah masuk zuhur, dan kemudian asar. Dan dijamak, ya, zuhur dan asar dengan satu azan dan dua iqamat. Kemudian ya ila al-mauqif, ya, kemudian mereka pergi, mereka berangkat di mana? Istirahat ataupun berdiam diri di tempat wukuf. Kemudian tempat wukuf itu yang mana? Ya, di sini beliau mengatakan bahwa Arafah itu seluruhnya adalah mauqif, tempat untuk wukuf, untuk berdiam diri, tempat untuk istirahat, itu kan, kecuali Batnu Uranah, itu kecuali lembah Uranah. Berarti nanti selain itu boleh, ya. Yustahab an yaqifa fi mauqif, maka kita itu disunahkan atau dianjurkan wukuf di tempat wukufnya mauqif Nabi, ya, tempat wukufnya Nabi. Au qariban minhu 'alal jabal qariban min as-sakhrat. Jadi di mana itu, atau kalau nggak bisa ya karena kan tempatnya satu, maka ya berusaha dekat dengan tempat itu. Itu di mana tempat wukufnya Nabi itu adalah di bukit, itu kan, di atas bukit, qariban, dekat dengan sakhrat, dengan bebatuan besar. Kemudian ejal habal, maka kita baina yadaihi, ya, berusaha untuk meletakkan ataupun memposisikan diri, itu kan, menghadap ke arah tadi, wa yastaqbil qiblah wa yakun raqiban, ya. Kalau memang ada tali, gitu kan, ada bahan yang kita bisa pegang itu untuk jaga, ya, kita pegang supaya enggak jatuh. Dan kita menghadapnya ke arah mana? Itu kan, menghadap ke arah jalan, itu kan, dan ke arah kiblat, gitu. Istaqbil kiblah, menghadap ke arah kiblat. Kemudian yaksur min qaul, dan apa yang kita lakukan saat kita wukuf di situ, ya, kalau misalkan kita berada di kendaraan juga menuju ke sana, maka yang kita lakukan adalah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Kemudian biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang kita ucapkan ketika berada di situ. Wa yajtahid fi du'a wa raghba ilallah, dan kemudian juga kita ditekankan sekali untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa dan kemudian berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ila ghurubi syams. Jadi berarti sampai terbenam atau tenggelamnya matahari. Kemudian yadfa mal imam ila Muzdalifah. Setelah matahari terbenam, maka nanti kita berangkat atau menuju ke Muzdalifah, menuju bersama imam ala tariqi Ma'zimain, ya, menuju jalur Ma'zimain. Nanti sudah di situ ada petunjuknya, wa alaihi sakinah wal waqar, dengan sikap tenang, gitu kan, enggak ribut, enggak tergesa-gesa, gitu. Jadi ya santai, ya. Kalau memang sesak ya sabar, karena memang tempatnya juga ramai dan orang banyak. Wa yakunu mulabiyan zakiran, dan kita tetap dalam kondisi talbiyah, mulabiyan, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Fa idza wasala ila Muzdalifah, dan kalau kita sudah tiba di Muzdalifah, apa yang kita lakukan? Shalat bihal maghrib wal isya. Jadi salat maghrib dan isyanya itu nanti di Muzdalifah, ya. Kita jamak di situ. Qabla hadir hal yajma' bainahuma, ya. Kita sudah jamak dulu di situ. Nah, kemudian yabit biha. Kemudian kita juga apa istilahnya? Bermalam di Muzdalifah. Summa yusallil fajar bi ghalas. Nah, ketika sudah terbit fajar, maka yang kita lakukan adalah sholat
ketika masih gelap, wa ya'til masy'aril haram wa yakif, berarti ini kan sudah subuh tanggal 10 gitu ya. Sudah subuh tanggal 10, kemudian kita pergi ke Masy'aril Haram, kemudian juga kita yakif indahu wa yad'u, kita singgah di sana kemudian berdoa. Ini sudah masuk ke ritual tanggal 10 gitu ya. 10 Zulhijjah, yustahab an yakuna min du'ai. Apa doa yang kita mesti baca, dianjurkan? Ya kita baca doa, Allahumma kama waqaftana fihi. Ya Allah, Engkau telah tempatkan kami di tempat ini ya. Wa araitana iyyahu fawaqifna li dzikrika kama hadaitana. Maka yang kita minta sama Allah adalah ya Allah sudah perlihatkan kepada kita juga, dan kita mohon kepada Allah agar kita itu benar-benar mudah gitu ya. Benar-benar kita itu tenang dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah sudah berikan petunjuknya kepada kita, sebagaimana Allah sudah berikan hidayah untuk kita. Waghfir lana, kita mohon agar Allah ampuni kita dan merahmati kita. Warhamna kama wa'adtana biqaulika wa qaulukal haq, ya, sebagaimana Allah sudah janjikan, Allah sampaikan dalam firman-Nya, dan apa yang Allah sampaikan itu adalah suatu kebenaran. Allah tidak pernah ingkar janji. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Jadi kan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika kamu sudah beranjak dari Arafah ya, kepada Masy'arul Haram, maka Allah sebutkan wazkuru, berzikir kalian kepadanya, mengingat Allah, kama hadakum, sebagaimana Allah sudah berikan hidayah kepada kalian. Wa in kuntum min qabli la minadh dhalin, karena memang sesungguhnya sebelum Allah kasih itu kalian benar-benar dalam keadaan sesat ya, orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak berikan. Kemudian summa afidu min haitsu afadhan nas astaghfirullah, Allah juga sebutkan beranjaklah, bertolaklah dari mana tempat orang-orang itu pergi, beranjak, dan kemudian beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafur rahim, karena sesungguhnya Allah itu ya Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Dan yakif hatta yusfir, maka kemudian ya kita lakukan tadi adalah ukuf sampai memang tadi fajarnya sudah terang gitu ya. Yusfir jiddan, ketika sudah terang. Kemudian yang kita lakukan adalah sumayat fa qabla tulu'i syams, kita beranjak pergi sebelum matahari itu tulu' ya, sebelum terbit, berarti ba'da subuh. Fa idza balagha muhassiran asra'a qadrum ya. Nah, kemudian kalau kita sudah tiba di lembah Muhassir, maka yang kita lakukan adalah berusaha mempercepat langkah ya, jarak jalan sejauh 1 lemparan batu ya, qadrum ya, sepanjang tombak gitu kan. Kemudian ya hatta ya'ti Mina fa yabtadi bi jumral aqabah fa yarmiha bi sabih hasayati ka hasal hazfi. Jadi yang kemudian kita lakukan nanti sampai di Mina gitu, ketika sudah tiba di Mina ya kita melempar jumrah aqabah 7 kerikil gitu kan, yang kita lemparkan dengan jari ya, seperti biasa orang melempar. Nah kemudian ayukabir ma'kulli hasa, yang kita lakukan setiap lemparan kita ucapkan takbir, kemudian kita yarfa yadai fi rami, dan berusaha angkat tangannya ketika melempar gitu ya. Wa talbiyah bibtidai ar-rami, dan kemudian kita berhenti bertalbiyah ketika kita mulai melempar tadi. Kemudian yastabtinul wadi wa yastaqbilul qiblah, maka posisinya ketika itu adalah kita berusaha untuk lemparkan dari tengah lembah mengarah ke mana? Ke kiblat, menghadap ke kiblat. Kemudian la yakif indah, tapi kita enggak singgah sebenarnya di situ. Sumayan har hadiah. Nah, kemudian berarti di tanggal 10 itu kan tadi ada lempar jumrah. Ya, melempar jumrah aqabah, kemudian yang kedua itu adalah sembelih hadiah. Ya, motong hewan sembelihan. Kemudian sumayahlik ra'sahu aw yaksir. Jadi mencukur rambut atau memendekkan. Summa qad halalahu kulla syai' illa an-nisa. Berarti ketika sudah lakukan itu ya, dia sudah tahallul ya. Semua boleh kecuali satu, wanita. Enggak boleh dia hubungan badan, masih belum boleh. Summa yafidu ila Makkah, baru kemudian dia pergi ke Mekah, karena mereka tadi belum di Mekah gitu kan. Kemudian apa yang dia lakukan? Yatuf li ziarah. Kemudian mereka lakukan tawaf kunjungan
Kemudian tawaf wajib, wahwa tawaf al-wajib. Jadi di sini beliau mengatakan tawaf ifadah. Di sini disebutnya dengan tawaf di ziarah. Ini adalah tawaf yang wajib, yang menjadi penyempurna ibadah haji. Tahamamul hajj, summa yas'a baina safa wal marwah. Setelah tawaf nanti kemudian dia sa'i antara safa dengan marwah, ingkana mutamatian. Kalau memang dia hajinya tamattu. Au mimman lam yas'a ma'a tawafil qudum, atau orang yang tadi ketika tawaf qudum pertama tiba di Mekah belum sa'i, maka dia lakukan itu. Summa qad halla min kulli syai', berarti setelah selesai itu maka tuntas sudah tahallul kedua, maka dia boleh lakukan apa yang sebelumnya dia dilarang. Nah, kemudian yustahab an yashrib min ma'in zamzam lama ahab, dan dia juga dianjurkan untuk minum air zam-zam, wa tadalla minhu, dan minum yang banyak sampai benar-benar dia kenyang sampai benar-benar dia puas. Sumayakul, dan kemudian dia mengucapkan Allahumma ja'alhu lana ilman nafi'an. Jadi ketika itu dia berdoa, ya Allah, jadikan dia sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kami, wa rizqan wasi'an, dan menjadi rezeki yang lapang, wa rayyan, wa syaba'an, wa syifaan min kulli da', dan itu menjadi penghilang dahaga, penghilang rasa lapar, dan penghilang atau penyembuh atau obat dari semua penyakit. Waksil bihi qalbi, dan cuci, bersihkan hatiku dengan air tadi, wa wamlahu min khasyatika wa hikmatik, dan juga penuhi gitu kan isi hati kami dengan rasa takut kepadamu, kemudian sikap hikmah darimu ya Allah. Itu doa yang kita ucapkan. Baik, berarti sudah selesai ya kaifiatnya gitu kan. Dari awal, dari tanggal 8 Yaumut Tarwiyah tadi itu, kemudian tanggal 9 ngapain gitu ya. Kemudian tanggal 10 tadi ada beberapa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ma yaf'aluhu ba'dal hil. Setelah dia selesai gitu kan, sudah tahallul tadi, apa yang dia harus lakukan gitu. Nah, ini kita akan lihat next stepnya gitu ya. Jadi berarti part satunya sudah selesai gitu ya. Nah, kita akan lihat setelah dia tahallul ngapain nanti dalam ritual ibadah haji tadi. Baik, silakan disimak video berikutnya. Bab ma yaf'aluhu ba'dal hil.